Bro, lu tahu nggak? Ternyata kalau dipikir-pikir, drama pemilihan jet tempur baru buat TNI AU tuh bener-bener kayak drama sinetron atau series Netflix loh. Penuh plot twist, penuh politik, dan bikin penasaran. Dari Gripen, Su-35, J-10C, sampai akhirnya jatuh ke Rafale. Oke, sini gue ceritain kronologinya dengan santai, biar lu gampang nyernanya. Kenapa Indo cari jet baru? Jadi awalnya, Indo udah lama pakai F-5 Tiger II. Nah, si macan tua ini udah nggak relevan lagi di era tempur modern. Lawan udah pakai radar AESA, rudal Beyond Visual Range, stealth, sedangkan si F-5 udah kayak dinosaurus. Jadi pemerintah buru-buru cari pengganti, dan muncullah 4 kandidat yang rame dibahas. Gripen Swedia, Su-35 Rusia, J-10C China, sampai akhirnya jatuh ke Rafale. Gripen, kecil efisien tapi ribet soal supply. Swedia nawarin JAS 39 Gripen. Jet ini kecil, ringan, efisien, biaya operasionalnya murah banget dibanding yang lain. Gripen juga fleksibel, bisa terbang dari landasan pendek bahkan jalan raya. Sub janji manis, ada transfer teknologi, rakit sebagian di PTDI, bahkan kolaborasi industri lokal. Spesifikasi singkat, kecepatan Mach 2, combat radius plus minus 1300 km, radar AESA Raven IS-05, hardpoint 10, rudal Meteor, Iris-T, dan AMRAAM. Tapi masalahnya, Gripen itu nggak full independen. Spare part dan beberapa sistem masih dikontrol Amerika. Artinya, Indo tetap bisa dicekik kalau ada konflik kepentingan. Akhirnya pemerintah bilang, skip dulu deh bro. Nah, ini yang sempat bikin heboh, Sukhoi Su-35 Flanker I. Jet gede, garang, super maneuverability gokil banget. Bisa salto di udara pakai thrust vectoring, speed Mach 2.25, combat radius plus minus 1500 km, plus persenjataan heavy banget. Rudal R-37M aja bisa hajar target sejauh 300 km. Spesifikasi singkat, mesin 2 kali AL-41F1S, thrust vectoring, radar Irbis IE, jangkauan plus minus 350 sampai 400 km, hardpoints 12+, kecepatan Mach 2.25, combat radius plus minus 1500 km. 2018 Indo bahkan udah ngumumin resmi mau beli 11 unit Su-35, tapi bro, muncul masalah geopolitik. Amerika punya aturan CAATSA, siapa aja yang beli senjata Rusia bisa kena sanksi ekonomi. Ditambah, supply chain Rusia makin ribet setelah perang Ukraina. Kontrak nggak pernah diteken bro, akhirnya batal total bro, haha. J-10C, jet canggih China yang ditolak. Negara Tiongkok aka China juga nggak mau kalah bro. Mereka nawarin Chengdu J-10C yang sering dijuluki mini Rafale atau Chinese F-16. J-10C udah modern, pakai radar AESA, bisa bawa rudal PL-15 yang range-nya panjang banget, bahkan mirip Meteor. Spesifikasi singkat, kecepatan Mach 2.0, combat radius plus minus 1000 sampai 1200 km, radar AESA, hardpoint 11, rudal PL-15 BVR plus minus 200 sampai 250 km, PL-10 jarak dekat. Secara teknologi oke dan jelas lebih murah, tapi kenapa ditolak? Pertama, Indo masih hati-hati banget sama ketergantungan ke China di sektor militer. Kedua, integrasi alutsista China dengan sistem Indo yang mayoritas campuran barat Rusia bakal ribet. Jadi pemerintah bilang, no thanks. Mungkin lain waktu bro. Rafale, pilihan realistis dan aman. Terakhir ada Dassault Rafale F4 dari Perancis. Jet ini bukan yang paling kenceng, cuma Mach 1.8 tapi multi-role sejati. Bisa tempur udara, serang darat, anti kapal, bahkan ada varian nuklir. Spesifikasi singkat, mesin 2 kali Snecma M8 Tempor I, kecepatan Mach 1.8, combat radius plus minus 1850 km, radar AESA RBI 2.E, hardpoint 14, rudal Micha Meteor lebih dari 150 km, scalp exocet, fitur spesial sistem IWI Spectra yang bikin Rafale kayak semi-stealth, bisa ngejam radar, kasih decoy, anti-missile. Prancis juga kasih paket manis, transfer teknologi, offset industri, plus kerjasama jangka panjang. Secara politik, aman, nggak bakal bikin Indo kena sanksi. Jadi pemerintah akhirnya gaspol beli 42 unit Rafale F4. Kontrak ditekan mulai 2022 dan udah mulai jalan. Jadi bro, Indo udah lihat semua opsi. Gripen GC tapi ribet supply, Su-35 gahar tapi rawan sanksi, J-10C modern tapi sensitif secara politik, dan Rafale walau mahal tapi paling aman, realistis, dan udah terbukti tempur. Berikut ini adalah perbandingan singkat keempat kandidat.
Akhirnya, tahun 2022, Indo resmi tekan kontrak sama Prancis buat 42 unit Rafale F4. Batch pertama 6 unit udah jalan kontraknya, lanjut batch kedua sampai total 42. Jadi clear banget, pilihan Indo jatuh ke Rafale bukan karena gaya doang, tapi emang paling realistis secara politik, teknologi, sama kebutuhan TNI AU. Dengan Rafale, langit Nusantara makin secure dan TNI AU bisa naikin level tempur ke standar internasional, tanpa drama ribet geopolitik. So guys, cerita panjang pemilihan jet tempur Indo akhirnya berujung ke Rafale. Dari Gripen yang ditolak, Su-35 yang batal, sampai Rafale yang jadi jawara. Bisa dibilang ini keputusan paling aman tapi cerdas buat Indo. Jadi jelas ya guys, Indo harus main cantik. Indo akhirnya nolak Gripen, skip J-10C, batalin Su-35 dan ngegas beli Rafale. Pilihan yang kelihatan mahal tapi justru paling aman dan realistis buat masa depan TNI AU. Nah, menurut lo, kalau Indo dulu jadi ambil Su-35 atau J-10C, apa TNI AU bakal lebih gahar dari sekarang atau justru bisa bikin ribut politik luar negeri kita? Drop jawaban lo di kolom komentar, like, share, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan bahasan militer paling update. Hobi Lucky Channel, peace out. Hobi Lucky Channel, tidak punya hobi, bukan laki.